sederhana. Dan yang saya hormati Babinsa Desa Jayanti, Bapak Farman, dan yang saya hormati para Jaro, para RW, para RT, yang mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan dan umur yang panjang. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati, di mana sekarang lagi musim hujan. Musim hujan berarti nyamuk-nyamuk yang berterbangan di mana-mana di sekeliling kita. Ini PR buat saya, di mana di Desa Jayanti ini banyak yang sekali terkena DBD. Bukan berarti di desa itu tidak mau melakukan ataupun keinginan masyarakat tentang fogging. Fogging, apa itu fogging? Fogging itu pembasmi nyamuk. Bisa jadi pembasmi nyamuk, bisa jadi perbanyak nyamuk. Ini jangan salah kita refleksikan. Makanya dengan ini saya beserta Puskesmas Jayanti bekerja sama, di mana nanti bila mana ada warga kita yang terkena DBD, RT-nya harus lapor kepada RW-nya, karena pasti pengaduan itu bukan langsung ke desa, tapi melainkan ke RW-nya setempat dulu. Di mana PRW ini ada nih di RT sekian yang terkena DBD. Ini harus kita kasih pemahaman dulu. Satu rumah mungkin kita masih diberikan untuk bersih-bersih dulu ataupun kerja bakti. Di mana di sini sebelum kita melakukan fogging, yang saya tahu itu harus dilakukan kerja bakti dulu. Kenapa dilakukan kerja bakti dulu sebelum fogging? Karena kita membersihkan dulu sarang-sarang nyamuk yang bergenang, air yang bergenang, kita bersihkan dulu semuanya. Setelah kita bersih, baru kita fogging. Mungkin itu ya Pak ya, yang saya pernah pelajari gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi tidak mungkin kita melakukan fogging sedangkan di rumahnya itu sendiri belum diadakan kerja bakti. Kita fogging di rumahnya sendiri banyak baju-baju yang menggantung, itu juga menjadikan sarang nyamuk Pak, menjadikan satu sarang nyamuk. Kedua, kamar mandi. Kenapa saya selalu bila mana ada RT yang lurah di sini ada yang kena demam berdarah, selalu saya konsultasikan dengan pihak puskesmas. Pihak puskesmas selalu turun. Ya Pak ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Selama ini Pak Haji selalu kita berikan info, selalu turun ke masyarakat. Nah kemarin terakhir mungkin saya dapat info yang dari Gerahil Pak ya, dari Gerahil, yang katanya itu apa sih nyamuk yang ituin tubuh semuanya itu cikungunya ya, malaria. Jadi kita nggak bisa langsung fokus ini penyakit yang begini. Jadi kita harus ada berdasarkan surat keluar dari puskesmas ataupun dari rumah sakit setempat. Itu PRT. Jadi kita tidak bisa mengatakan si A DBD tapi surat keterangan DBD itu belum dikeluarkan dari puskesmas ataupun dari pihak rumah sakit. Itu. Kedua, Pak RT, Pak RW, ini mungkin saya nanti akan memberikan di mana pembekalan buat RT mesin rumput. Yang selama ini mesin rumput selalu teriak-teriak, entah di mana mesinnya, tapi udah teriak-teriaknya kemana-mana. Gitu. Jadi yang saya harapkan mesin ini silahkan PRW gunakan dengan sebaik-baiknya, semoga bisa bermanfaat. Mungkin saya masih bisa memberikan kepada RT-RW-nya saja, belum bisa memberikan kepada RT-RT-nya. Keinginan saya terbesar menginginkan satu RT satu mesin rumput, tapi apalah daya, keadaan keuangan kita hanya bisa mampu memberikan segini. Dan alat
fogging. Nah, alat fogging kami sediakan ini bukan semata-mata nanti Pak RW jangan salah paham. Di desa Jayati kan ada alat fogging, lurah fogging. Nah, saya kan lurah fogging, jangan seperti itu ya Pak RW ya. Jadi saya mengadakan fogging ini karena buat jaga-jaga ya Pak Haji ya. Buat jaga-jaga bila mana itu kata puskesmas diadakan lurah boleh fogging, kita fogging. Tapi kalau seandainya dari puskesmas belum boleh dikatakan lurah suruh PRT aja suruh bersih sendiri, ini nggak terlalu berbahaya mungkin. Karena pihak puskesmas itu akan turun dulu ke bawah gitu. Ya, sepakat. Nanti akan diterangkan sama Pak Haji. Jadi apa yang namanya fogging itu seberapa bahaya, seberapa bagus, karena saya beli 2 alat Pak. Bila mana alat yang benar-benar kita satu RT itu yang terkena fogging, berarti kata-kata Pak Haji boleh di fogging satu RT boleh pemakaian yang mesin yang besar. Mungkin kalau hanya satu rumah atas izin Pak Haji, atas izin puskesmas, kalau boleh di fogging, maka akan kita lakukan fogging. Gitu. Karena untuk memogging itu yang mengeluarkan obat itu oleh pihak puskesmas. Saya tidak semata-mata karena ada dosis Pak, ada dosis besar, ada dosis kecil, tergantung yang terkenanya ada berapa orang, yang terdampaknya ada berapa orang. Makanya kita nggak semena-mena untuk memogging, takutnya nanti di fogging bisa membahayakan paru-paru anak-anak. Dari fogging mau pagi atau malam, bagusnya kita tanyakan kepada yang lebih menguasai ilmunya pihak puskesmas. Itu sebaiknya di fogging itu pagi hari, siang hari, atau di malam hari. Nanti Pak RW bisa menanyakan kepada Pak Haji baiknya seperti apa. Pesan saya, walaupun terakhir PRT terakhir saya dapat info dari RT 06. Dari RT 06 ada 4 rumah yang terkena DBD. Nah, ini harus ditindaklanjuti sama Pak RW. Nanti Pak RW turun bersama Pak Haji, ini bisa dilakukan fogging atau tidak gitu, memakai yang besar atau yang kecil. Nanti rujukannya di puskesmas yang lebih berhak gitu ya. Jadi mungkin itu saja ya Pak RW ya. Pak RW sudah bisa memahami apa maksud saya, keinginan saya agar Desa Jayanti bisa terhindar dari DBD, di mana cuaca musim hujan ini sudah mulai datang. Jadi saya harap kepada Pak RW, Pak RT agar jaga-jaga di wilayahnya masing-masing. Baik itu dari bencana alam, baik itu dari angin puting beliung, baik itu dari DBD, tolong bila mana ada di lingkungan setempatnya, harap pemberitahuan ke desa, ataupun jangan langsung di sini ada yang terkena angin puting beliung, ngomong doang tapi foto tidak ada. Disertakan foto nanti tindak lanjutnya nanti Pak Jaro dan pihak desa yang nanti akan turun ke sana. Intinya saya meminta info yang sangat akurat, di mana info itu di sini ada rumah yang mogok terkena angin puting beliung. Udah begitu saja, di RT mana, rumahnya seperti apa, kita kan tidak tahu gitu. Jadi tolonglah memberikan informasi kepada grup RT itu yang sangat jelas gitu ya Pak RT, Pak RW. Sepakat ya? Mudah-mudahan untuk hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, Ibu Lurah yang luar biasa pada hari ini telah mengundang saya. Semua kita mudah-mudahan kita sehat semua. Yang saya hormati Bapak siapa? Pak Parman. Ya, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini.
Pertama saya banyak mengucapkan terima kasih ya Bu Lurah, luar biasa. Jadi dari pemaparan tadi luar biasa ya. Artinya kita pada hari ini semua RT katanya, tapi tidak semua RT dikasih musim rumput, tapi itu udah salah satu luar biasa gerakan bersih-bersih ya. Karena walaupun bagaimana awalnya dari bersih dulu ya, karena kalau lingkungannya bersih insya Allah nanti mudah untuk sehatnya. Tapi kalau memang tidak bersih gimana mau sehat ya? Ya, jadi kalau kita harus rajin mandi Pak RW. Kalau mandi kan nggak bersih, harus sehat dulu. Ya, ya. Bersihnya apa gimana Bu? Demi aja ya. Apa izin Bapak? Baik. Kira-kira ada yang mau ditanyain juga? Kayaknya DBD kan udah nggak aneh ya, udah nggak asing. Apa sih itu DBD? Udah tahu ya Pak RT ya? Pak RT ini ada semua nggak Pak RT? Sebagian ya luar biasa ya. Mudah-mudahan yang pagi ini punya utang lunas semua kan? Iya, sampaikan. Ini mapping kasus kita ya emang luar biasa di tahun 2024 ini. Kasus di wilayah Puskesmas Jayati nyampe 200 bukan di Jayati aja, ini di semua wilayah ada 8 desa kebetulan ya. Lanjut Pak. Apa itu DBD? Udah jelas ya. Nggak jauh beda Pak, dari saya lahir belum lahir juga udah begini. Penyakit yang dapat muncul berupa demam secara mendadak dan bisa disertai dengan perdarahan rumah oleh virus tunggal yang minimal diteruskan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi maksudnya panas di sini kan kalau memang sakitnya biasa, ini kita cerita penyakit dulu ya Pak. Jadi jangan sampai kita kecolongan, karena ada juga yang kecolongan sakit DBD tapi tidak tahu DBD. Artinya ketika orang yang kena virus DBD, dia minum obat apapun itu nggak turun panasnya. Ya, tapi di hari ketiga, ya, kalau di hari pertama, kedua itu belum terlihat. Ya, jadi jangan cemaslah dengan DBD ini. Emang kalau semua penyakit kan ujung-ujungnya tetap membunuh ya. Ya, kita sama-sama belajar aja Pak. Ya. Sedangkan chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya dengan gejala utama nyeri sendi. Mungkin tadi yang dibilang di garis apa namanya? Di garahim ya. Ya, sendi dan tangan kaki serta demam dengan timbul bercak merah pada bagian tubuh. Ditularkan oleh nyamuk-nyamuk juga. Cuma kalau yang lebih khasnya malaria itu di sini nggak ada. Makanya kemarin pas saya dapat info, saya turun sama Pak Elan beserta tim desa. Siapa Bu yang dibilang sakit kok, saya baru diperiksa di situ di Sakarudaha. Oh, sakit. Apa yang sudah diperiksa? Nggak diperiksa apa-apa, cuma dibilang ini malaria ya. Maksud saya kalau memang misalkan tidak jelas jangan dikasih tahu, kasihan yang punya desa ubrak-ubrak kena malaria repot sih bilang. Begitu saya turun tanya, ada enggak yang habis dari Kalimantan, ada enggak warga yang baru datang dari Kalimantan? Karena banyak, bukan banyaknya ya, khasnya ada dari Kalimantan kalau malaria ya. Kalau di Kabupaten Tangerang tidak ada. Tapi kalau memang ada warga Jasa Jayanti yang datang ya habis jalan-jalan, entah dia kerja, entah dia represi, nggak tahu, pasti kita curiga. Tapi kalau nggak ada aman ya. Karena pada saat dicek nggak asam uratnya juga enggak. Karena tidak jauh beda dengan sakit asam urat juga ya. Cuma asam urat itu dia harusnya ada bengkak ya. Kalau yang pernah sakit asam urat ada bengkak di kaki, sudah jelas itu ya. Yang pernah kenal kan ya? Enggak, saya nggak pernah lihat sebenarnya. Cuma uang ya. Nyamuk yang 8 yang 9. Iya, lanjut Pak. Ya, nyamuk Aedes aegypti hanya berkembang biak di dalam air jernih, baik di dalam rumah maupun di sekitar rumah, bukan di got. Jelas ya Pak? Ya Pak RT, betul Pak. Balik lagi lah. Jadi air yang tidak bersentuhan dengan tanah selama 1 minggu, ada di mana? Ada di ember. Ada di mana? Ada di kolam.
Kira-kira kolamnya suka dibersihin nggak? Suka ya alhamdulillah. Kalau nggak, mulai dari sekarang bilang sama warganya. Karena apa? Kalau sudah sakit DBD, orang jangankan masyarakat biasa, teman saya aja telepon pengennya dibohongin. Bilang saya sama Pak Andre, ya nanti kita bahas bareng-bareng biar paham. Begitu masyarakat ada ngomong, jelaskan, jangan khawatir, jangan takut. Karena apa? Karena manusia makhluk sosial, makhluk yang paling tinggi bersosialisasi. Belum tentu ada di desa Jayati. Ya. Jelas ya. Kata kuncinya, air jernih yang tidak bersentuhan dengan tanah selama 1 minggu itu bisa menimbulkan Aedes aegypti. Karena nyamuk nggak punya bapak, nggak punya ibu. Benar nggak kira-kira? Pemahamannya sama. Jadi bagaimana caranya? Ya udah hindari yang seperti itu. Jadi Aedes seminggu sekali sepakat. Desa Jayati dari sekarang 1 tahun bersihkan kolamnya 1 minggu sekali. Insya Allah tidak akan terjadi. Walaupun ada, itu hanya pelampiasan. Apa pelampiasan? Bisa aja pergi ke pasar, nyamuknya menggigit, tapi beres di situ. Hanya orang itu yang terkena. Ya, lanjut. Ini warnanya ya, kalau tinggal baca aja, nggak begitu penting ya. Siapapun bentuknya kayak apa, pergi dari desa Jayati ya, apalagi di wilayah kerja saya, biar saya juga tidurnya nyenyak ya. Karena apa? Karena pada saat jam istirahat tuh ditelepon ya, di rumah saya, di bidang desa, Pak, desa saya ada yang dari BD. Iya Bu, sabar aja, biar dia tenang. Habis mau gimana lagi? Ya, bisa terbang hingga radius 100 meter, paham ya Pak RW ya? Ketika ada yang sakit DBD, kalau memang DBD-nya ada di wilayah tersebut, jangan lari kemana-mana. Radius 100 di wilayah terjadinya yang kena DBD. Itu belum tentu yang DBD-nya itu dari situ wilayahnya, bisa aja dari tempat yang lain. Tapi dia terbang 100 meter, paham Bu? Pak, 100 meter ya, nggak jauh ya. Ini rumah Bulura aja lebih dari 100 meter, nggak perlu ke yang lain. Lokasi Bulura aja kita cek, nggak usah ke lokasi yang lain. Capek, kasihan nanti. Kita bareng-bareng, kalau nggak bareng-bareng nggak bisa. Bulura hanya sendiri, berapa warga, berapa kakak. Ya, udah jelas. Kalau memang ada yang sakit, dari Pak RT ke Pak RW, dari Pak RW ke bidan desa aja deh. Ya, ke bidan desa, nanti bidan desa biar saya. Jangan sama Bulura ya. Nanti Bulura endingnya tadi udah masain di mana Pak Saiful aja. Terima kasih, saya juga bingung. Tapi alhamdulillah, karena biar efektif. Karena sekarang mungkin benar-benar nggak boleh. Cuman masyarakat berupa air pasir mana berasnya? Ya, air pemilik pasirnya. Kasih pasir itu Bulura pasir. Ya, menghisap darah pada pagi dan sore hari. Jelas kan dibilang sama Bulura tadi? Pagi dan sore hari. Begitu juga kalau memang mau ingat, jangan di siang hari. Kita dengan kerjanya dia, kerjanya dari pagi sampai setengah 10, setengah 4 sampai setengah 5. Kalau memang terpaksa masyarakatnya ribut, kerjakan di jam tersebut. Paham ya, Bulura ya. Jadi kalau mau pergi nggak boleh. Kenapa? Dia sudah tidur lagi, sudah balik lagi ke lokasinya. Ya, jelas ya. Nyamuk karena pada pagi dan sore sesuai dengan itu. Senang hingga digelap dan benda tergantung di dalam rumah. Wayah ngalahnya namun tas parang mah disimpan baik. Ulah digantung-gantungkeun eta mah urusan mana budaknya. Rek diseuseun hade teu harus pakai deui. Ya Pak RT-nya, iya. Pasrahkan saja sama ibu kepala rumah tangga ya. Sebenarnya gitu, yang ini kita Pak sebenarnya bukan istri. Iya, katanya kata kiai mah laki-laki. Ya repotnya nyedakan duit. Hidup di lingkungan rumah atau bangunan dan gedung ya, apalagi ada lokasi yang tidak terpakai. Ya, itu minta ditengok-tengok Pak RT ya. Karena walaupun bagaimana khawatirnya ada apa namanya sisa atau rongsokan ya yang bisa menampung air tapi tidak pernah terlihat oleh kita, itu juga berbahaya. Itu misalnya Albopictus Bulura, bukan Aedes aegypti yang berbahaya. Jadi Albopictus sama Dahab juga sama-sama membunuh ya. Lanjut Pak RW.
Nih bagaimana nyamuk berkembang seperti ini ya. Saya juga hanya bisa membacakan aja Pak, karena saya nggak ikut penelitian. Jadi luar biasa, jelas ya, 7 hari Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana cara memutusnya, makanya kita mah cara memutus mata rantainya aja. Seminggu sekali, setuju ya Pak? Seminggu sekali. Jadi dibersihkan saja. Jadi kalau nggak ada salahnya, kalau memang misalkan Pak RT punya masjid mesti masak apa namanya, punya oleh, tinggal pengumuman aja ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ada kemana-mana silakan bersihkan ya pada rumah masing-masing. Kalau memang misalkan airnya sayang dengan airnya, beli ikan aja, kasih informasi beli ikan. Oh ikan apa aja ya, ikan yang susah digoreng takutnya ya, bersihkan lele mesti digoreng ya. Oh ikan apa aja ya Pak? Ya sebetulnya kalau dari teori si ikannya cupang, katanya kan ikan cupang kan udah mati juga ya, ikan betik ya. Setuju ya? Jadi dibilang nih, karena walaupun bagaimana PR, saya juga selalu berulang-ulang. Ketika saya turun ke lapangan, Pak RT-nya cuek, giliran masyarakatnya sudah kena baru harimu, ya. Padahal saya juga nggak bisa apa-apa. Kenapa nggak bisa apa-apa? Karena aturannya sudah jelas. Kita PR ke lapangan, begitu turun ke lapangan, hasil PR-nya juga bagus, ya. Kemungkinan orang tersebut bukan dari sini kenanya, di wilayah luar ya, karena makhluk sosial yang tinggi, apalagi sekarang zamannya udah zaman luar biasa ya. Tidur pun di rumah bisa usaha karena ada sosial media ya, tinggal apa aja. Jelas ya Bu Pak, 7 hari putus mata rantainya, seminggu sekali. Di hari apa? Jumat dan Sabtu. Jumat aja lah ya. Insya Allah Pak, dengan itu ya lanjut. Nah lanjut aja Pak. Seperti ini ya, kalau kelihatan kayak gini, pokoknya kalau digoreng enak ya Pak. Campur nasi kayak gini. Iya. Kelihatannya ya, tapi kalau yang aslinya mah nggak kelihatan ya, cuma suaranya aja kayak gitu. Namanya Pak. Ya nanti nanya sekalian deh. Iya, materinya dulu. Nanti kita bareng-bareng. Kalau nggak bisa nanti saya WA aja. Siap. Cara penularan juga jelas ya, dari manusia ke manusia. Jadi gini, ketika orang sudah tergigit, dia punya carrier. Orang tersebut digigit oleh nyamuk biasa, itulah yang paling bahaya. Karena pada di dalamnya itu nyamuk kalau sudah menggigit mati, benar nggak sih Pak? Ya, mati katanya kalau sudah menggigit ya. Dia nggak bisa, tapi memang bisa menularkan. Ya, itu ya dari kita segede gini nyamuk nggak pernah terlihat, cuma suaranya jelas, bisa membunuh luar biasa. Allah segalanya. Lanjut Pak. Nih tanda dan gejala demam 2 sampai 7 hari. Jadi kategori 3 hari ini gini, ketika ada warga atau masyarakat yang panas di rumah lebih dari 3 hari, segera cepat periksakan Pak. Ya, terutama periksa apa? Nanti periksa darahnya. Ya, ada laboratorium yang punya, makanya yang nggak punya BPJS segera aja BPJS. Cuman kalau ditanya nanti sama teman saya, Pak Bu, ini mau periksa 2 bilang aja 1 aja yang DL dalam rutin ya. Kenapa? Karena kalau 2, 1-nya suruh bayar. Bayarnya juga lumayan, 75.000. Jadi tegas saja. Kalau ketemu dengan saya paling saya cuma 1. Biar masyarakat datang ke puskesmas tidak mengeluarkan uang ya. Tapi kalau kita nggak mau utarakan, salah juga kita menawarkan. Jadi pemeriksaan ada 2, 1 buat trombosit, yang 1 buat tipesnya. Karena khawatirnya dia punya asam lambung yang tinggi, khusus 12 jarinya yang kena ya. Jadi DBD-nya tidak apa-apa, khawatirnya apa? Tipesnya yang kambuh. Jadi kalau panasnya sudah 3 hari pasti ditawari
mau satu mau dua. Kenapa? Karena satunya ada. Tapi kalau nggak ada duit bilang cukup satu. Ingat ya, suruh datang ke puskesmas atau kemana aja untuk periksa darah rutinnya untuk lihat trombositnya. Karena DBD bisa dikatakan DBD apabila trombositnya kurang dari 100.000. Trombosit kita semuanya ada 350.000 ya. Luar biasa. Kalau tinggal 1.000 mau gimana? Di bawah ya, di bawah 100.000. Lanjut. Panas mendadak 2-7 hari. Kalau panas rata-rata mendadak ya Bu ya, benar nggak? Tahu-tahu masuk angin, tahu apa? Iya, kebanyakan masuk angin ya. Kalau perutnya kosong, kalau nggak pernah tahu perut kosong gimana mandinya, lapar doang ya. Iya, cuma kita sibuk dengan kerjaan, sibuk tujuan belum nyampe, apa tujuan belum beres. Kadang-kadang kita lupa makan, itu sifat manusia. Ya, mual dan muntah jadi bulu hati udah jelas ya. Karena kalau panas kenapa ada mual? Karena asupan makanan yang lama. Ya. Ketika lama masuk aja ke mual, ujung-ujungnya pas sakit kepala, itu pengaruh dari lama makan. Makanya bangun tidur sama mau tidur jangan lupa makan, makan aja. Ya. Ketika udah sakit kepala, badannya ototnya nyeri, ya, karena reaksi dari panas. Ya, yang keempat ada pendarahan. Sudah jelas ya. Ketika trombositnya kurang dari 100.000, pasti dia ada pendarahan. Kenapa? Sel darah merahnya tidak bisa mengikat sel-sel lagi. Nanti ada pendarahan, bintik-bintik merah, mimisan, gusi berdarah, atau berak darah. Pemahaman aja Pak. Nanti ini buat ilmu aja. Lanjut. Ya, lanjut saja. Iya. Ini ciri-ciri panas kayak gini ya Pak. Panas, lemah, ini ujung-ujungnya ya kesadaran menurun. Jadi jangan sampai hari keempat kelima dibiarkan ya. Ketika ada panas segera bawa ke pasien terdekat. Yuk Pak. Lanjut aja ya pengobatannya ya. Ini Pak yang penting buat ilmu aja ya. Karena walaupun bagaimana ketika sakit jangan lupa makan. Kalau saya sakit pasti Pak. Kenapa? Kalau istri paling kurang saja nanti dibeliin sarapan ya. Tapi kalau dibeliin doang makanya kalau nggak dimakan makan yang banyak insya Allah ya akan sembuh ya. Tapi kalau istrinya mau lupa, nah ketika panas punya anak boleh Bu dikompres Bu ya, beri obat turun panas Bu kalau memang belum 3 hari. Tapi kalau 2 hari tidak ada perubahan, hari ketiga segera bawa ke terdekat ya. Kalau puskesmas takut kok suruh puskesmas aja sama haji ya. Kemana aja ya. Karena pada dasarnya punya hati yang luar biasa ya, punya pilihan. Kemana saya suka, benar nggak? Ya. Iya. Saya nggak menganjurkan khususnya ke siapa. Jadi maksudnya salah satu untuk kita pengobatan awal ya. Nanti terserah nih puskesmas ada arahan seperti apa, ikutin aja lah ya. Yuk, kadang-kadang teman saya dilawan marah Pak. Yang dokter saya apa kamu katanya ya. Iya, kalau saya dokter nggak saya kesini Dok. Ini simpel ya, pemberantasan sarang nyamuk PSN. Apa juga PSN, P-nya apa Pak? Tinggal baca ya. Iya, dengan 3M. Lanjut. 3M mandi, makan. Iya, mandi makan sebenarnya kalau makan dulu baru mandi Pak. Nah ini pemberantasan jentik dan sarang nyamuk ya, sudah dikatakan tinggal bersih-bersih seminggu sekali aja paelan ya. Kayak paelan budak-budaknya sama masyarakat. Kalau masa minggu sekali pesan di buluran bersih. Yang memang bisa kan masih ada kiai ya punya pulang beli ikan aja. Kalau suruh beli takut sibuk. Jangan ikan bandeng, nggak bisa gerak. Ya, membasmi telur dan daging nyamuk yang lebih mudah dan murah daripada membunuh nyamuk dewasa.
karena nyamuknya terbang, Pak RT ya. Nyamuknya pergi, kalau sudah pergi susah, hanya bisa nanti nunggu 21 hari katanya mati juga. Pemberantasan jadi perlu untuk memutuskan siklus hidup nyamuk sebelum nyamuk menjadi dewasa. Ya. Jadi tujuannya apa itu? Untuk memutuskan siklus hidup nyamuk sebelum nyamuk menjadi dewasa. Karena air yang tidak bersentuh dengan tanah, berulang saya katakan 7 hari, lewat dari 7 hari dia pergi dan terbang. Sudah terbang, berapa jaraknya dia terbang? 100 meter. Bisa di mana aja, bisa saja, bisa kapan saja. Susah lagi Pak. Nah, ini mah tahu lah ya. Ini namanya kapal terbang Pak. Kalau dulu gentong ya dulu, ya waktu saya kecil juga nenek saya udah ditutup Bu, gentongnya itu yang di bawah ya. Iya, kalau pulang dari sawah sok nyawa Pak Sekdes saya sok minum, iya pakai gayu. Tapi ditutup luar biasa. Orang dulu nggak, mungkin pintar orang dulu. Kalau sekarang kita sudah pintar mungkin lupa nutup, karena nggak ditutup. Udah tahu ya itu jelas itu bak mandi ya Pak. Kalau rumah hanya ada 10 orang itu kayaknya seminggu sekali nggak perlu dikuras, habis Pak, bener nggak Pak? Kalau segede gitu mah ya habis lah. Kecuali yang gentong ditutup ya Bu. Khawatirnya punya gentong nenek di sini masih ada. Jadi saya jarang yang punya gentong. Masih Pak. Masih. Ada jimat ya, jadi jimat. Iya. Bak mandi, tempayan, dan dispenser dan tatakan lemari es. Bak mandi oke, tempayan. Dispenser maaf ya di belakangnya, bukan belakang ya. Kita kadang-kadang kita asik dengan ngambil airnya aja. Depannya itu bisa menampung air. Kenapa? Pada saat tempat keran tertutup, tapi kadang-kadang kerannya itu ada bocor ya. Nah, khawatirnya di situ. Jangan lupa ya. Tatakan lemari es biasanya di belakang. Kalau saya bilang beli ya enggak, saya nggak jualan kulkas. Ya, di belakangnya dilihat Pak, biasanya ada penampungan airnya ya. Itu seminggu sekali ya Bu. Diingatkan Pak RT. Kalau dulu mah yang punya kulkas jarang ya. Saya aja dulu waktu bukan ini SD itu cuman hanya di Gembong Pak, saya orang Lampung. Hanya orang Gembong yang punya itu ya. Tempat lain pas bunga, perangkap semut, tempat minum burung. Nah, yang punya burung tuh. Burung udah pindah-pindahin. Ya, jadi dilihat ya, kadang-kadang punya burungnya nggak bunyi ya Pak ya. Ya, kadang kita lupa, hanya ditambah aja. Ya Pak Asep ya. Di luar rumah, pagar bambu, susah saya ya kalau udah dibilang di luar rumah ya. Kita berdoa aja. Karena walaupun bagaimana, ada nggak yang rajin ke belakang, yang punya pohon bambu, dilihat bekas tebangannya itu di situ juga alkopikus Pak. Ya, dilalanya emang luar biasa ya. Kalau kita mau melihat sedetail ini emang kerjaan kita nggak habis di nyamuk sebenarnya. Ya nggak cukup. Kenapa harus ke belakang ya? Ya, mudah-mudahan aja ya. Tuh ini namanya kayak ban yang punya mobil ban bekasnya. Kalau yang tertutup aman lah ya, intinya ditutup Pak RT ya, disampaikan pada masyarakatnya. Lanjut Pak, sudah pada paham lah ini ya. Yuk kita lari gitu aja ke mana? Nah, cara menguras menyikat malu saya sama ibu-ibu, udah paham ya Bu ya? Nggak mungkin kalau sudah dikuras nggak disikat ya, karena pasti licin. Kalau licin pasti jatuh Pak RT ya, kalau udah disikat ya. Kalau sudah disikat nggak pakai sabun. Nah, 3M tahu kan itu ya? Ya, lewat aja udah tahu katanya Pak Wis. Harapal betul Pak. Harapal cuma tinggal pelaksanaan dong. Ya, oke, lanjut Pak. Kalau memang begitu, tidak melakukan pakaian udah ya, memasang kawat pada ventilasinya ya, udah paham sebenarnya. Karena begitu bikin rumahnya bikin caranya tutupin kelar ya. Ya, 15. Termasuk 3M juga tuh ya. Mengganti air minimal 1 kali seminggu, pas ya pemahamannya ya. Ada seminggu sekali kita kuras. Lanjut Pak.
Nah ini yang kebun-kebun lah ya. Benda ya kak. Ya. Nah, Benda ya. yang kayak begini nih kadang-kadang ya, dia tidak bersentuhan dengan tanah. Iya. Iya. Kalau buaya. Kolam renang itu ya, kolam renang atau kolam ikan? Kolam ikan. Ya. Nanti Akuarium. itulah sebenarnya. Jadi benar kata Pak Heru tadi, sebenarnya kita paham, cuman kita tapi rata-rata udah punya air bersih semua kan ya, warganya jarang yang ngambil dari ini. Kadang-kadang kalau yang dari pam juga seminggu, 3 hari itu harus sudah ada jentiknya ya. Iya, itu. Sehat semua. Tuh, ini depan dispenser ya. Takut yang nggak tahu. Kan ayam. Punya ayam, tulang paling ayamnya. Iya, dipotong aja. Rumah servis. Itu tadi kandang ayam Dari rumah jaga itu pusing. Tadi kandang ayam di Gandasari tuh, kandang bebek. Tadi Pak, ya. Potongin aja bebeknya. Bebeknya potongin. Harus tetap dilakukan temannya ya. Kalau sekolah memang kita PR juga ya. Kadang-kadang memang di sekolah juga banyak sekali ya. Padahal udah ada ya penjaga sekolahnya, tapi emang bukan penjaga saya Pak Haji gitu. Ngajarin budak jajan di kata motor. Ya. Tadi boleh. Nah, di sini Pak. Apakah itu efektif? Apakah syaratnya berapa biayanya? Biasa ya. Karena Bobi sendiri juga itu tadi permasalahannya ya. Kurang jelas. Kalau memang lokasinya bukan di sini, kira-kira perlu nggak? Kan tidak perlu ya. Tapi pemahaman mindset masyarakat inilah yang susah untuk dirubahnya. Benar nggak? Pak Sep ya. Pak Sep pusing. Pak Haji, tempat saya ada 2 orang lagi. Iya Pak, mesinnya rusak. Mungkin sama buluran. Sampai saya bertelepon, saya udah beli. Alhamdulillah. PR saya biar habis, karena kalau ketika ada yang laporan DBD ujung-ujungnya dipogging. Tapi kita harus samakan persepsi ya, karena kalau memang mau pogging ayo bareng-bareng Pak, suruh kerja bakti. Saya nggak mau pogging dilakukan tapi nggak kerja bakti. Karena apa? Hambur biaya ya. Kenapa biaya? Yang jelas karena pogging dilakukannya hanya membunuh nyamuk yang besar. Ya, tapi kalau yang kecil tidak dikeluarkan, seminggu lagi dia akan datang, dia akan jadi nyamuk dewasa. Itulah yang paling bahaya ketimbang nyamuk yang sudah dewasa. Ya, zat kimia digunakan ya bisasinol, malatio dicampur dengan solat. Ketika takutnya Pak RW-nya mendesak, Pak Haji juga diangkat, pogging aja. Ingat, poggingnya siang dan sore hari, tidak boleh pagi, tidak boleh sore, siang ya. Pokoknya pagi dan sore ya. Setelah 10 ya, Pak Andre ya, besi itu lah, hanya perlu dan pogging baik ya. Terus campurannya udah tahu kan ya, 1/19 biar dijadikan 20 ya. Jadi kalau memang mau sama lokasi 100 meter itu satu titik tidak perlu beli 20 liter ya Pak. 1/19 perbandingannya ya. Kalau memang mau pakai seprapat belinya 5 liter aja Pak. Ya, cukup untuk satu lokal. Radius 100 meter kanan kiri dari lokasi yang kena DBD ya. Tapi minimal kalau memang berkenan dan tidak merepotkan gas. Ini sebenarnya kalau memang misalkan di desa juga para RT-nya mau ngasih penyuluhan sama warganya nggak apa-apa sebenarnya buluran. Jadi biar paham. Karena setiap saya penyuluhan datangnya ke desa yang datangnya kader. Sementara kader sendiri juga itu aja banyak tugasnya. Ya harusnya masyarakatnya yang datang. Tapi masyarakat juga diundang malah mau enggak. Iya. Sibuk orang memasak, orang mau pogging lah ya. Menyediakan dulu kasusnya pemeriksaan genetik berkala dengan
kami sebenarnya berulang untuk setiap tahun ABJ itu sudah berjalan di bulan Maret, di bulan 6, bulan 9, bulan 12 ya, untuk setiap tahunnya ada. Ada Pak. Ada saja. Lanjut. Itu kemarin ya, begitu saya beri penjualan di sini juga ya. Paham kan tempatnya ya, itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Pak RT emang nggak mau nanya? Kalau RT nanya sih. Iya, nanya soal. Ayo, tadi Pak Haji kirim. Apa-apa, ada RT. Nyamuk paling nakal kan nyamuk cowok apa laki apa? Awalnya apa laki nak? Bencong, paling galak. Iya. Bencong. Perempuannya Pak. Paling galak. Iya. Sebenarnya kan gini, dibilang tadi sama saya nyamuk ini nggak punya bapak, nggak punya ibu, lahirnya aja apa air yang tergenang selama 1 minggu. Ya, jadi ya itu solusinya kita PSN aja, pembatasan nyamuk seminggu sekali, gitu ya. Paling jahat Ya, jadi biar marah aja PRT ya, kenapa bisa dari buluran? Ketika nanti masyarakatnya pengen dibogi, jelas. Ketika ada yang sakit DBD, segera lapor ke Pak RT, Pak RT ke Pak RW. Apa yang pertama ditanyakan? Dirawat di mana? Minta surat keterangannya. Keterangan dirawat namanya KDRS. Ya, di situ ada KDRS itu apakah dia DBD, apakah suspek, apakah dengue. Ada di situ keterangannya. Dan kalau memang misalkan kita turun jentiknya lebih dari 25% dari 25 yang diperiksa, berarti lokasi tersebut ada 5 rumah yang positif jentik. Sebenarnya, kenapa selama ini saya tidak pernah mengajukan ke Dinkes? Karena begitu saya PE hanya 1 rumah. 1 rumah dari 25 cuma 5%. Itu yang jadi masalahnya. Kenapa tidak pernah, bukan tidak pernah, memang pertama saya benar saya ambil rusak. Tapi kalau memang misalnya kejadian itu mendesak, mau nggak mau kita usahakan. Baru datang. Ya. Jadi pemahamannya sama kan pemahamannya. Bukan saya mendoakan ketika ada yang sakit DBD bilang sama Bu, di sini minimal harus 3 orang yang sakit. Lah, anak itu masih menunggu di rumah para lain. Ada yang seperti itu, sebenarnya bukan seperti itu, emang itu indikasi harus terpenuhi 25%. Ya. Jadi dari 25 rumah yang diperiksa, 5 rumah jentik yang positif. Di mana yang positif tuh? Rumahnya 25 rumah kanan kiri, ke belakang 6, ke depan 6, samping 6, kiri kanan. Itu ada 5 rumah yang positif jentiknya. Itu boleh dilakukan bogi. Khawatirnya yang kena sakit DBD dari situ, dan yang sakitnya pun juga itu bahasa saya kalau harus sakit lebih dari 3 orang boleh, yang dirawat boleh 1 orang, tapi yang sakit panas di situ ada minimal 3 orang. Itu berarti bukan merupakan menurut ya, memang itu kan indikasi untuk bogi. Kenapa? Yang sakit DBD dari awal saya bicara, bisa aja itu dari tempat yang lain, benar nggak? Iya, karena kita itu makhluk sosial tinggi sekali ya. Kenapa mencari toha kalau di imam memang mau berbagi, benar benar bisa anggur merahnya, minat penganggur pak, nggak sekolah ini toha, mual jangan pendidikan paling penting kayak gitu, yang paham ya Pak RT ya? Jadi ketika sakit DBD, ujung-ujung PW, sekolah lah kain DBD. Jangan seperti itu. Mulai dari sekarang kita samakan persepsi, seminggu sekali warganya suruh bersih-bersih. Kalau memang mau desak mau booking, dilakukan dari pagi hari dan sore hari, jangan siang hari. Minimal apa? Gotong royong. Masyarakatnya gotong royong, ayo gotong royong.
Biar asli juga nggak bersih, ayo Bu, gotong royong aja dulu bersih-bersih. Radius 100 meter ya, Pak Andre. Nasib Pak Eran ya, siapa yang mau jalanin nanti? Iya, 100 meter ya kok. 5 kelar. Jangan lupa kalau memang mau masuk dulu aktifkan lampu listriknya. Jangan posisi nyala. Takut ada masa. Ingat ya. Bu Lurah ya, nanti kalau memang masyarakat tinggal ditanya mau sampai dalam rumahnya enggak. Ya. Karena selama ini saya turun ke lapangan nggak pernah yang namanya memijati dari sampai 5 rumah. Yang ada. Karena di dalamnya teorinya 100 meter kanan kiri. Berarti 5 aja, 5 kalau rumahnya 5 itu 6 meter udah 36 meter. Ya. Pak, itu kalau pagi dari jam berapa Pak mulainya kalau pagi? Iya. Ada lagi nggak? Kalau pagi ini kan nyamuk itu dia bergerak dari pagi hari sampai setengah 10. Dari jam berapa? Iya, dari apa lahir matahari. Kalau misalnya terbitnya matahari sampai emang setengah 10, itu secara teori Pak. Jadi karena saya juga nggak ikut penelitian, itu jadi sama-sama hanya menyampaikan saja, ya. Jadi sampai setengah 10. Jadi kalau sorenya setengah 4 sampai matahari lagi. Kesananya nyamuk got ya. Kita udah jelaskan DPD ini bukan dari got tadi ya, beda nyamuknya ya. Ayo Pak, biar nanti sama-sama. Saya juga senang nih undang kayak gini. Semua desa biar undang punya fogging enak juga. Karena kalau fogging nggak dipakai juga cepat rusak dulu. Jadi perawatannya nanti ditanya aja lah ya sama yang ahlinya, harus berapa hari sekali untuk dinyalakan Pak Luis. Karena Desa Jayadi ini tahun kemarin juga punya sebenarnya. Ya. Jadi kalau memang Pak Andre mau fogging pagi-paginya kabarin saya Pak. Siap, Ya. Ikut foto sekalian Pak nanti saya. Bukan ya, karena khawatirnya bukan itu kata burunan tadi. Jelas ya, manfaatnya tidak seberapa, maslahatnya yang luar biasa. Apalagi yang punya asma. Sepakat ya Pak? Iya, jadi biar nggak pusing juga emang. Kalau dibilang pusing, kalau itu pusing juga saya ya. Aduh buruan betul ada apa ya? Apalagi di musim DBD ya. Karena saya juga akan menyalahkan masyarakat. Kalau saya Pak, sekelas dokter kayaknya ini fogging. Iya, apa-apa dia aja dulu. Ayo Pak, ada pertanyaan lagi? Jangan ributnya di grup. Jangan ribut lagi, aman. Boleh Pak? Sebenarnya poin boleh dilakukan kalau memang sudah indikasinya benar. Jadi tidak bisa bilang tidak boleh, tidak. Yang jelas dari 25 rumah yang diperiksa kanan kiri ada 5 rumah jentik yang positif. Positif itu bukan berarti yang ada jentiknya si kamar. Ya, itu udah harus. Batas aman untuk mengumpul udara fogging itu berapa jam? Batas ketika sudah fogging, warga saya punya riwayat asma, sesak napas, gitu kan. Kalau untuk jamnya saya nggak paham Pak Asep. Karena yang jelas dibilang ini bahaya intinya ya. Kalau untuk durasi berapa jamnya mungkin dengan baunya udah hilang ya. Kalau untuk jamnya saya nggak pernah tanya Pak Asep. Nanti mungkin saya tanya. Tapi pokoknya kalau memang Bapak dan Ibu sekarang ada kesadaran di hari Jumat bersih, kalau dulu ada yang Jumat bersih ya, seminggu sekali udah sebenarnya hilang. Ya, paling ya dilalanya yang sakit DBD itu dari lokasi lain. Kalau memang untuk wilayah Desa Jayadi sudah melakukan jumsilah sebenarnya. Karena kalau nggak mulai dari masyarakat atau dari mana, nggak bisa yang dari lurah dulu ke lapang, nggak bisa. Masyarakat berarti kata kuncinya Pak RT, RT-nya
terang, Bu, ngomongin Bu, bersih-bersih Bu. Udah mau gimana lagi? Ya, kalau saya cuma hanya bilang pada saat ada kasus itu, nggak mungkin kalau datang Bu, ya kesana, kita kan nggak tahu. Dengan saya ya, hanya orang-orang yang tahu saya. Ayo, Pak teh, soal lah. Pak Haji, yuk. Itu kalau fogging di dalam rumah, itu ke peralatan rumah tangga bisa menempel nggak asapnya? Bisa. Ya itu tadi kalau memang misalkan kalau menurut saya dan pemahaman Bapak di situ tidak ada titik positifnya, tidak perlu kalau menurut saya. Iya. Tapi kalau memang misalkan ada posisi peralatan makan mau disemprot sebaiknya dicuci lagi kalau memang kesemprot. Maka sekarang peralatan untuk rak itu punya untuk sendiri, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayak saya, ingat saya dulu. Jadi kita nama piring juga tikus itu ya namanya udah jelas ya. Kalau sekarang kan rata-rata punya piring yang tertutup ya. Saya nggak tanya lagi, pasti ibunya beli, zamannya udah modern. Kalau dulu kan dari babu, begitu habis cuci, ya kalau tapi alhamdulillah ya. Nggak apa-apa. So. Saya cewek. Nah, lima tinggi, dari kepala gitu kan. Terus ada juga muntah mual gitu kan. Sifatnya ini kan hampir sama dengan tipes atau juga tipes gitu ya. Iya. Sedangkan gejala yang kelihatan oleh mata mungkin dari titik-titik merah itu. Nah, sedangkan dari pengalaman dulu kebetulan waktu saya tinggal di Bogor, istri demam tinggi, bahkan harus juga di pertama di kesendian. Dan di situ kan tidak timbul titik. Nah, pada saat kita berobat ke rumah sakit, entah melalui cek darah dulu, entah dikasih obat apa, tiba-tiba setelah minum obat itu timbul titik merah. Jadi kalau menurut saya kan sifat gejala-gejala dari DBD ini kan hampir sama dengan penyakit umumnya. Yang dibilang tadi seperti tipes segala macam. Maka sebaiknya di setiap vaskes ini disediakan untuk laboratorium atau cek darah gitu. Baik Pak, pada dasarnya Pak, kalau memang misalkan dibilang sakit DBD ini dengan itu saya nggak jauh beda. Kalau memang misalkan dia tidak ada alergi obat, kalau memang misalkan habis minum obat bintik-bintik, bisa pengaruh dari obat juga bisa. Cuma kalau dibilang, oh ini sakitnya tipes apa bukan, itu dilihat dari hasil pemeriksaan darah, itu aja sebenarnya. Karena DBD itu sendiri juga bisa dikatakan DBD trombositnya kurang dari 100.000. Ya, jadi yang ditanyakan Bapak, apakah ini sakit DBD atau bukan? Apa gimana? Itu untuk mengetahui itu apa memang harus dilakukan cek darah Ya. pertama, dan yang kedua apa mungkin sebaiknya di setiap vaskes itu disediakan laboratorium untuk cek darah. Jadi pada saat kita berobat di suatu tempat ini di A misalkan, tapi untuk fasilitas laboratorium ini nggak ada. Nah, kita ditunjuk lagi kemana? Nah, itu makan waktu menurut saya. Kalau memang misalkan untuk vaskes harus menyediakan hal seperti itu, mungkin bukan kewenangan saya. Artinya kita sebagai masyarakat harus bisa mengirim kalau memang seperti itu. Karena ada yang mereka ada yang tidak ada. Yang jauh-jauh, kayak yang di Gandasari, mungkin ada klinik tapi nggak ada laboratoriumnya. Terus saya bilang begitu bagus bukan. Kalau puskesmas yang udah punya pemerintah emang sudah difasilitasi. Karena yang namanya rawat jalan dan rawat jalannya kita Pak. Apa rawat jalannya? Kita buat rawat jalan kita juga ada. Itu yang hanya melahirkan. Itu udah pasti tiba-tiba harus ada. Tapi yang jelas kalau memang DBD itu harus diperiksa Pak. Karena indikasi DBD itu salah satunya cirinya trombositnya di bawah 100.000. Ya. Makanya suka ditanya,
ada sakit yang lain nggak selain ini? Oleh periksa aja buat itu. Nanti pemeriksaannya yang buat tipesnya, namanya widar ya Pak. Ya yang lain udah siap ya Lurah ya? Ya, udah jelas ya. Nanti untuk pemakaian poggingnya campurannya 1/19, 1000 ya, 1000 mili sampai 1900 mili ya. Jadi kalau memang mau satu lokasi aja, yang karena kan radius sosial kanan kiri berarti 25 rumah, cukup di itu aja. Ya, obatnya jangan dicampur dulu, karena kalau sudah dicampur itu harus habis Pak. Kan obatnya 1 liter tuh, ada yang setengah liter, ada yang 1 liter. Kalau memang misalkan mau pakai satu lokasi, ya kalau memang mau kerja bakti untuk membunuh nyamuknya aja di luar saja lah ya. Ya, jadi seperti itu khawatirnya ketika mau mencampurkannya 1 liter dicampurkan nanti dipakai lagi itu udah nggak efektif Pak. Belinya jangan pertalite, X-Lite ya, X-Lite. Karena khawatirnya yang ditimbulkan itu asapnya ya. Ada kan X-Lite ya? Ya. Kalau dulu mah harus solar, kalau sekarang udah pakai ekstraksi juga. Kalau untuk mesin itunya pakainya pertama ya, itunya. Ya apa aja. Ya, ada lagi kan Pak? Ya, kalau sekiranya nggak ada, mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak kesalahan. Sudah jelas kesalahannya bukan dari siapa-siapa ya. Jadi saya mohon atur maafnya ya Pak jika banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.